Ketika aku terlahir kembali dan kembali ke tahun saat usiaku 8 tahun, hal pertama yang kulakukan adalah meminta orang tuaku untuk bercerai. Aku meninggalkan ibuku yang kaya dan memilih hidup bersama ayahku yang miskin. Karena di kehidupan sebelumnya, ketika orang tuaku bercerai, aku masih kecil. Aku memilih ibuku karena bujuk rayunya, mengira aku akan menjalani kehidupan yang baik. Namun ketika aku tumbuh dewasa, sayangnya aku menderita penyakit serius. Ibu dan ayah tiriku menolak mengeluarkan uang untuk mengobatiku. Mereka bahkan memaksaku menandatangani perjanjian pengalihan harta. Pada akhirnya mereka mencabut selang oksigenku. Baru setelah aku meninggal, aku mengetahui bahwa ayahku ternyata diam-diam membiayai pendidikanku selama ini. Aku meninggal dengan penuh penyesalan. Mungkin Tuhan merasa kasihan padaku dan membiarkanku terlahir kembali ke tahun saat orang tuaku bercerai. Kali ini aku bertekad untuk mengubah takdirku. Jadi aku segera menyuruh ayahku menceraikan ibuku, lalu mengusir ibuku pergi. Ayahku sangat terharu dengan keputusanku. Ia mengeluarkan seluruh tabungannya untuk membiayai sekolahku. Namun, alih-alih menggunakannya untuk sekolah, aku membawa uang itu ke bursa saham dan membeli saham yang anjlok tajam. Seorang pengusaha wanita kaya melihat apa yang kulakukan. Ia menasihatiku untuk tenang, mengatakan bahwa saham ini tidak akan pernah naik. Ia menyuruhku menjualnya dan kembali ke sekolah. Tetapi aku justru memanfaatkan kesempatan itu untuk bertaruh dengannya. Aku berkata bahwa jika saham itu naik sebentar lagi, dia harus pergi berkencan dengan ayahku. Kebetulan aku memang membutuhkan ibu tiri yang cantik. Dia dengan percaya diri menerima taruhan itu. Saat itu juga, ayahku bergegas ke bursa saham dengan panik. Ketika ia melihat bahwa aku telah menggunakan uang sekolahku untuk membeli saham, ia sangat marah. Namun aku menyuruhnya untuk tenang, mengklaim bahwa kami akan menghasilkan banyak uang dalam 10 menit. Tak disangka, ibuku juga muncul. Ia sudah dengan cepat menemukan pasangan baru. Mereka sengaja memamerkan kemesraan di depan ayahku, mengatakan bahwa ia ditakdirkan menjadi pecundang seumur hidupnya. Ayahku yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi sangat marah. Ia mengajukan taruhan kepada dua orang itu. Pengusaha kaya tersebut menyetujuinya. Ia bahkan membanggakan diri bahwa jika saham itu tidak naik dalam 3 menit, ayahku harus melayaninya seperti budak. Waktu berlalu dengan cepat, tetapi saham yang kubeli terus jatuh. Pengusaha wanita kaya itu berkata bahwa aku telah menyebabkan bencana besar dan menyalahkanku karena menyeret ayahku ke dalam masalah ini. Namun, aku tetap tenang dan percaya diri karena aku tahu bahwa saham itu akan tiba-tiba melonjak tajam dalam 10 detik terakhir.